Salam jumpa pemirsa RRI Net. Saat ini saya berada di Pantai Likuang, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk ke tempat ini, Anda bisa menggunakan perjalanan darat, yaitu menggunakan kendaraan kurang lebih 45 menit dari ibu kota Tahuna, Kabupaten Sangihe. Disinilah tempat tinggal sang maestro musik bambu atau yang biasa kita sebut juga dengan musik kalaeng, musik khas dari Sangihe. Pemirsa RRI Net, saya mengajak Anda lebih dekat dengan sang maestro musik bambu. Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Agustinus Sasunduk yang merupakan maestro musik bambu. Apa kabar? Kabar baik. Kabar Ya. baik. Kita sapa dengan Opa Utu. Opa Utu, ya. Oke, Boleh Opa Utu. Ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Lukman Makapuas, Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Sangihe. Apa kabar? Marun semaha Marwen Sang. dalam keadaan baik semua. Salam sejahtera untuk Salam kita semua. sejahtera, sehat ya, luar biasa. Sehat semua. Baik, kita langsung saja ke obrolan kita Permisi. di saat ini. Aduh, Ungke lagi. Bagaimana ini kabar Momo? Kabar baik, sehat. Mari Ungke duduk dulu. Oh, semua disuruh duduk. Iya, Oke, silakan duduk. Terima kasih, Min. Ini ada dua orang tua ini. Ini ada dua orang tua yang luar biasa, Pak, orang pe daerah soalnya. Oke. Begitu. Ungke Momo belum nyanda tanya Ungke dari mana? Oh iya Kak. Mar kalau dapat lihat rupa dari Sudah, Judang, laut nanti- atau dari mana ini? Nanti Ungke terangkan sebentar, Judang. Karena Ungke mau cari tahu ada apa ini ke si Mar, Momo ini dari boleh, tadi mesti, ini. mesti bilang dulu Ungke dari mana ini? Ini Ungke ini mau bagi apa sebenarnya? Ungke tadi Ungke pakai panggayung tuh, nyanak mungkin dari mini mall tuh. Nih, nah, mungkin. Jadi Ungke dari panggayung ini baru pulang dari Mangail tuh. Oh. Ungke lihat dari jauh, rupa di pantai ini, rupa ada rame-rame di pantai ini. Terlihat, ada Momo ke sana. Jadi pas Ungke. Ungke singgah. Ungke lihat dari jauh Momo mau datang, mau pemuka bikin pasti. Aduh kasihan. Cuma Bagaimana Ada ini? DP ikan gue Ungke. ada Ungke. Ungke kasih tinggal jo di sana. Nanti habis ini torang baca cerita, baru torang bakar ikan sama-sama toh. Oke, Mau berarti gitu? gratis ya Pak orang tiga ini. Opa? Oh, so memang Ungke ada cari, cuma diukur lagi di laut untuk torang Untuk empat orang ini dia. konsumsi ya, sebentar. Iya, Mo. Oke. Pirua, Ada kenteng rame-rame apa? ini, Mo. Ada rame-rame ada apa ini mau Kenteng cerita bau apa ini? buah, Momo. Apa wah? Iya. Arau? Hmm, Lebe, satu ember. lebih dong. Oh, lebe kasihan. Marawo. Marawo itu dalam bahasa kita di sini banyak, Mo. Oh, lauk ho. Iyo. Kalau empat buah tadi itu Ah, hanya untuk kita berempat tidak akan kenyang. Kalau marawo itu ya Banyak sampai kenyang, dapat. puas kita makan. Oh, begitu. Jadi sama dengan dia punya narasumber maka puas. betul. Iya. Iya. Maka puas. Oke. Nah, Ungke orang ini akan membahas dan juga kita masuk dalam obrolan tentang musik bambu. Ungke. Musik bambu. Ungke tahu musik bambu atau tahu ini? Oh, tahu Ungke musik bambu, masa Ungke orang Sangir kong nintau musik bambu? Ini kan dari Ungke daerah sendiri, masa Ungke nintau? Mau tahu tiup musik bambu? Tahu. Kalau di nafas, kalau di nafas. Mau nyanda tanya Ungke kalau tahu mau tiup musik bambu? So pasti tahu. Wah, Karena biasa di laut, Dang. So pasti tahu. jangankan musik bambu, Ah, bambu yang masih ditanam, kalau Ungke tiup babunyi. Oh. belum tabekeng dan berarti. Belum, babunyi. Sampai Pak Ungke ini dia punya bambu boleh dimakan. Oh iya. Kalau Sangihe kan makan juga bambu, Bambu muda. bambu muda. Kalau Pak Ungke bambu tuas tuh dapat lihat ini. Bambu tuano dari bambu muda. Oke. Nah, Ungke Tora akan mengetahui lebih jauh lagi tentang musik bambu ini, Ungke. Jadi kita langsung ke Bapak atau Opa Utu ini. Orang mau panggil Opa Iya, Utu ini Opa Pak Utu. Lukman ini, Ungke. Sudah toh? Oh, iya. Sejak kapan ini Opa Utu mengenal musik bambu? Ya baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Trompe Momo, Mm-mm. saya harus sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan, dalam pertemuan ini bertepatan dengan 77 tahun Indonesia Merdeka. Saya juga mencapai usia 70 tahun pada hari ini. Oh. Indonesia Merdeka 5 tahun, saya lahir tahun 50 begitu. Tahun Jadi 50. 5 tahun selisih 5 kemudian. ya. Jadi menjawab pertanyaan dari Momo tadi tentang kapan mulai saya menggeluti musik bambu. Yang jelas pada waktu saya bertepat saya lahir di Lenganin tahun 50 dan kurang lebih tahun 60-an saya sudah menjadi anggota musik bambu di Kampung Lenganing. Ya, seperti itu. Jadi memang sudah menjadi anggota yang pertama, Kang. Alat-alat musik bambu yang pertama kali ditiup oleh Opa Utu apa itu, Opa Utu? Kalau penyebutannya sekarang itu korno sola. Korno Korno sola maksudnya ada korno nadanya sol dengan la, karena pada waktu itu nada ambitus suara dari korno sola ada cuma sol dengan la. Kalau di depan kita ini? Kalau ini kan ada string bassnya, ini alat besar ini string bass. Untuk nada rendah, kemudian ada pengiringnya re mi fa rendah. Baru ada korno si do dan korno sola ini seperti ini. Yang ini? Iya. Yang ini. Betul sekali. Ini korno si do ini. Kalau yang korno sola? Ada. Ada ini korno sola ini seperti ini. Iya. Oke. Baik. Setelah itu kemudian mencoba yang besar-besar ini juga, Opa Utu. Oh, yang besar. Yang besar Opa Utu pernah mencoba berarti ini meniup. Memang seorang pembuat alat yang bagus adalah bisa memainkan semua alat dengan baik. Karena dia memainkan alat sempurna, pasti dia akan menjadi pembuat alat yang bagus. Ketika seseorang membuat alat tanpa kemampuan memainkan alat, tidak bisa membuat alat yang bagus. Sehingga disarankan kepada pemirsa di rumah semua supaya kalau ingin membuat musik bambu, bergabunglah dengan grup itu sehingga dia bisa memainkan alat dengan baik. Seperti itu. Mungkin kita boleh melihat Ungke, Kang, bagaimana Om untuk motiup ini yang musik bambu. Ungke mesti banyak belajar ini dia. Kalau sebelum maestro kita meniup, saya teringat apa yang dikatakan oleh maestro bahwa beliau yang pertama kali peniup sola ini adalah muridnya langsung. Saya juga diajar beliau untuk meniup sola. Saya juga muridnya langsung. Oke. Ya, jadi puji Tuhan kami berdua boleh hari ini berada di sini dan harus menyampaikan selamat hari ulang tahun maestro, kakakku, orang tuaku, panjang umur, Tuhan memberkati terus. Mudah-mudahan maestro tetap hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, mantap sekali. Ya, terima kasih. Ini begini, Momo. Mengapa saya pilih korno sola? Karena korno sola itu untuk pemain pemula sangat gampang untuk memainkan, cuma korno sol dengan nada sol dengan la. Sehingga akor 1, akor 4 dia tetap, kalau akor 1 sol, akor 2-nya sol, akor 4-nya la. Jadi hanya 2 nada itu. Mengerti Momo? Hah? Mengerti sudah. Orang boleh tuh Kang mau dengar DP cara mainkan. Makanya Ungke datang karena tertarik mau dengar ini DP penjelasan. Bukan cuma DP sol, tapi kan ada DP sel. DP setengah. Ada DP note setengah, DP sel. Ya. Jadi yang saya tiup tadi, Opa tiup tadi korno sola tutup semua, baru selnya nanti buka setengahnya. Jadi nada alurnya semua sol, sel, la, sa, si sampai dengan do. Hanya dengan 2 lubang ini tapi dia sudah bisa memproduksi sekian nada. Jadi lengkaplah semua nada dasar, dia bisa mengiring dengan baik. Oke. Baik. Ternyata begitulah suara dari musik bambu yang tadi dimainkan oleh Opa Utu. Nah, masih tertarik dengan musik bambu ini, Ungke? Kan ini Opa Utu ini selain meniup juga membuat. Membuat. Alat-alat yang digunakan biasanya apa saja ini selain mungkin musik bambu itu sendiri? Kalau alat-alatnya kan harus parang-parang yang tajam, gergajinya yang tajam. Kemudian bahannya itu bambu dan cara penebangannya harus perlu kita tahu supaya dia tidak dimakan kebubu begitu, tidak cepat rusak.
Berarti ada DP waktu Iya, ya? iya, betul sekali. Nah, itu harus perlu diketahui oleh kita semua ketika menggunakan bambu itu. Apa digunakan untuk tempat duduk, apa digunakan untuk musik itu sendiri. Dia harus, biasanya orang-orang tua punya kebiasaan. Dan harus perlu diketahui oleh kita semua ini supaya apa yang kita buat dari bambu ini sangat berguna dalam waktu yang panjang. Untuk mengetahui itu bagaimana ini? Jadi dia ketika siang itu tidak ada bulan di langit, nanti bulan pada waktu malam, siangnya itu pasti tidak ada bulan. Jadi biasanya bulan purnama, kita orang mau potong itu bambu. Sehingga dia kurang lebih tidak ada dimakan bubuk dia. Jadi orang gunakan sampai dengan sekian tahun tidak apa-apa. Jadi sebab kalau ketika dia cara penebangannya tidak tepat, dia akan dimakan katakanlah rayap, dan dalam waktu tidak usah hitung tahun, dia sekian bulan dia rusak. Untuk penembakannya mungkin dari kiri kah atau dari kanan? Biasanya kan itu ada yang penting alatnya tajam kiri kanan. Kalau dia tergantung dia kebiasaan, dia kalau orang kiri ya tentunya di sebelah kiri. Begitu. Ada ritual lain kalau mau potong bambu di saat kalau pasti tidak ada. Yang penting kita orang sembahyang dulu dengan nama kalau keyakinan agama masing-masing toh. Paling tidak dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saya menebang bambu ini. Seperti itu. Di samping kebiasaan tradisional tadi. Iya toh, seperti itu mungkin. Berarti setelah ditebang dijemur dulu atau bagaimana? Ya, setelah ditebang kita orang kasih bersih dia punya, dibiarkan dulu kasih 1 minggu, DP daun akan sedikit mengering, baru kita orang ambil untuk dibersihkan, baru dibawa ke tempat pembuatan musik bambu. Iya, betul sekali. Jadi mungkin dia tunggu sampai kering, dia kurang lebih 2-3 minggu kering betul. 2-3 minggu. Baru orang buat itu musik bambu ya. Oke. Yang pertama dibuat bagaimana? Bagian mananya dulu kira-kira? Kalau untuk alat besar saya sudah ciptakan cetakannya. Jadi orang mau belah-belah bambu semikian rupa, orang tempel-tempel. Oh, sudah ada polanya. Sudah ada polanya, betul. Semua bagian musik bambu sudah ada polanya, atau adakah yang lain butuh keahlian dengan? Kalau yang besar-besar ini butuh pola. Kalau yang kecil-kecil, artinya yang dibelah-belah, nyambung belah-belah ini, yang dibelah-belah seperti ini, agak susah. Ada pola. Ketika ada pola, aduh kasihan orang mau bikin ke sana kemari sama deng. So bukan jadi seni bentuk kelihatannya so mulia, kan so bikin pasti mulia. Ya, dilihat dari bentuknya agak sulit pembuatannya. Tuh, karena modelnya berkelak-kelok ini. Dengan susah payah membuat alat seperti ini dengan maksud supaya banyak orang tertarik memainkannya. Dengan model yang menarik, pasti orang kan tertarik juga. Iya, betul sekali. Artinya sebelum ditiup modelnya sudah pasti di. Betul sekali, ya. Sebelum ditiup diminati. Sebelum ditiup tapi modelnya sudah diminati. Apalagi kalau dia dengar suaranya, wah, orang-orang akan tertarik. Sehingga bagi anak-anak muda yang menonton acara ini, marilah bergabung dengan musik bambu. Dengan demikian Anda akan hilang dari stres, pikiran-pikiran yang kurang bagus. Anda harus konsentrasi pada musik sehingga rasa indah Anda akan miliki, dan itu yang jadi jati diri. Iya, betul sekali. Seperti itu. Apalagi ditiup secara bersama-sama dalam jumlah yang banyak ya, Opa. DP irama dan mantap memang suaranya. Lebih indah kalau mau dengar, Kang. Oke, nah kita tadi sudah membahas tentang bagaimana cara memainkan alat-alat yang digunakan. Kita kembali lagi ini, Ungke. Bagaimana sampai dengan Om Utu ini, Om Utu maksudnya suka dan tertarik dengan musik bambu, karena kan masih ada musik-musik yang lain yang tentunya ada pada saat itu. Kenapa tertarik dengan musik bambu, Pak Utu? Ya, makasih nih Momo. Ini mengapa musik bambu? Karena memang bertepatan di kampungnya Pak Utu itu ada grup musik bambu. Sengaja saya karena mendengar suaranya ini rupa bagus sekali. Dia saya sengaja bergabung kurang lebih tahun 60-an begitu. 60-an. Wah. Jadi luar biasa. Lahir Momo. Belum 11 tahun saya punya umur, saya sudah bergabung. Dan itu pertama tadi saya memainkan konsola. Itu yang membuat berarti. Makasih. Saya teringat waktu pemunculan Opa Utu ini. Saya masih SD kelas 5, tahu betul di Lenganeng. Guru beliau itu Opa Bere. Oh. Betul sekali, ya. Opa Bere di Lenganeng. Dan beliau ini dari Kornosola dipercayakan oleh Opa Bere meniup klarnet. Klarinet.
dari situlah beliau mulai jenjangnya harus melampaui gurunya, karena seorang murid tidak selamanya jadi murid. Dia akan menjadi guru. Pasti akan jadi guru seperti saya ini. Ini guru saya jadi bidang kebudayaan. Jadi guru juga. Jadi guru. Dan beliau harus hormat sama saya. Tapi secara orang tua saya harus hormat kepada beliau. Betul sekali. Saya ingat betul. Dan itulah jalan cerita saya punya senior ini. Sampai sekarang. Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Opa Uto? Dari segi bentuk alat dulu kan ada berapa proses perubahan bentuk alat. Jadi dulu kan ada alat-alat yang bentuknya lurus, itu ada versinya mengenai itu, apa namanya, tawali. Itu banyak pembuat musik dulu orang-orang tua yang harus orang angkat yang bersama mereka. Ini Pak siapa? Bomba. Kasihan Ibu tahu kemungkinan juga kemampuan latar belakang pendidikan juga terbatas. Dan alatnya itu hanya bentuk ponsel atau orang bilang bentuk rebong begitu. Jadi dengan bentuk yang sederhana seperti itu, muncullah pemikiran saya untuk membuat lagi lebih menarik untuk dilihat. Jadi tidak langsung begini. Bentuk-bentuk kadera dulu, dan saya ikuti bentuk kadera, bentuk kursi, dan itu sama dengan bentuk kursi. Itu proses pengembangan model alat dulu. Dan terakhir ini tahun 89 saya ciptakan ini. Ya, saya ciptakan ini. Orang bilang musik bambu parabola ya. Seperti itu. Opa dulu kan Opa bilang bahwa Opa tertarik dengan melihat Opa pertama ketertarikan Opa karena melihat orang-orang main musik bambu. Nah, berarti sebelum itu ada kelompok-kelompok musik bambu sebelum Opa terjun ke musik bambu. Banyak musik bambu itu. Masa? Iya. Nah, yang membedakan mereka dengan Opa ini apa, Opa? Secara khusus mungkin dari keterampilan yang membuat bentuknya mungkin. Oh, bentuknya. Baru dari segi kualitas suara, ketika dibuat seperti ini kan DP power itu lebih besar. Nah, sebelum Opa menciptakan begini, bentuk musik yang mereka gunakan bagaimana ini, Opa? Siapa tahu Ungke boleh mau tiru, Ungke bikin sendiri tuh. Dengan versi yang berbeda. Boleh saya mau jelaskan dulu. Karena saya ini adalah muridnya sendiri. Saya masih teringat ciptaan beliau yang pertama. Ciptaan beliau pertama yang dikatakan tadi model kadera. Saya boleh gambarkan di sini. Saya boleh gambarkan kayak begini. Nah, ini alat tulisnya, ini alat gambarnya ini bagus. Ya. Jangan pakai jari. Jadi ini yang begini, ini model kadera. Karena saya juga meniup. Saya juga meniup langsung. Dan pada saat itu guru saya yang pertama ini Bapak Mamondol di bahu, digantikan oleh Alexius Mamondol, guru saya, dan bentuknya seperti ini. Seperti kursi. Seperti kursi. Begitu beliau mengajar keluar dari Lenganeng ke Nanek Dakele, yang pertama beliau keluar, sesudah Nanek Dakele muncul, maka beliau mengajar kepada kami yang musik ada di Desa Bahu. Muncul kamari, tidak lagi seperti kursi. Seperti kursi. So berbeda DP. Beliau menciptakan lagi sendiri. Ini kelebihan maestro. Menciptakan yang disebut musik ponsore. Saya sendirilah peniupnya. Maaf Pak, ini trompet momo ada panas-panas. Mungkin agak mendekat, Kang. Mendekat kemari. Oh, boleh ini. Jadi ini adalah suatu cerita dari alur cerita Pak Maestro yang luar biasa. Sesudah itu kami dari Bahu ini, kalau korno itu ponsore. Tapi kalau bassnya ini, itu saya masih teringat. Saya masih teringat jalan dari Bahu ke Tahuna. Jalan. Meniup berlomba di Tahuna. Jalan kaki. Tidak ada auto waktu itu, tidak ada mobil. Tidak ada mobil. Jalan kaki dan pimpinannya beliau. Tetapi bukan begini modelnya. Masih lurus-lurus. Kenapa begini? Seperti angsa. Seperti angsa. Modelnya.
Begitu juga beliau, waktu kami harus ke Manado, jalan kaki lagi. Saya dididik betul dengan beliau. Nanti berikut beliau boleh menciptakan hal seperti ini. Saya katakan ini musik parabola karena boleh menerima semua nada. Saya katakan ini bukan lagi bulatan biasa tapi bulatan parabola karena boleh menerima. Ini luar biasa. Jadi Pak dia Maestro. berganti bentuk, tetap Opa yang bikin, Opa yang ciptakan bentuk kursi, kemudian ada lagi ganti bentuk lain, tetap Opa yang bikin. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Jadi yang jelas ada trompet orang tua dulu. Jadi musik daerah itu ada trompet orang tua dulu, termasuk Pak Babele, termasuk Pak Martin Tiwa dari Mangan itu, termasuk Opa Januari itu bomba. Kalau Pak Januari kan sekedar dirihen, tidak bisa membuat alat. Baru trompet orang tua dari Tamako, Pak itu dorang itu pembuat alat yang bentuk daerah. Jadi kita tinggal mengembangkan lanjut dari apa yang sudah mereka lakukan dengan bentuk-bentuk yang katakanlah sedikit lain dari keterampilan di peskor. Sebab kasihan tidak bengkok-bengkok ini biasanya kan asal-asal dari orang tua Pirwa. Yang penting dapat dia boleh metiup. Betul sekali. Saya suka harus rapi sekali dari bentuknya menarik supaya orang lihat sudah tertarik juga seperti itu. Baik, dari berbagai jenjang, dari berbagai proses, dan saat ini Opa Utu sudah ditetapkan sebagai maestro musik bambu. Bagaimana sampai mendapat penghargaan ini, Opa Utu? Iya, ini pertanyaan sangat bagus. Di tahun 2016 saya mendapat penghargaan maestro. Jadi 6 tahun lalu. Tapi itulah saya harus memberikan apresiasi kepada RRI yang sudah memungut saya, katakanlah mengangkat saya lagi sehingga saya dikenal sekarang, sedikit dikenal oleh masyarakat Sangit, apa dari masyarakat Indonesia kah, tapi jelas khususnya untuk Kabupaten Sangit saya diangkat oleh trompet RRI ini. Jadi saya diwawancarai karena saya sudah melalang buana pernah ke Irian. Di sana saya dari telepon ini saya dari penilai dari tim juri dari Jakarta. Betul sekali. Bilang saya katakan maaf ini saya ada di Jayapura ini lagi kasih latih musik bambu di sana. Lebih bagus dibilang. Ini bagus ini ya betul sekali. Tanya-tanya mulai tahun berapa dan seterusnya. Kemudian di tahun 2016 bulan September kah ada tim verifikasi sudah datang 3 orang. Sekaligus mengajak ke Jakarta untuk terima penghargaan seperti itu. Terima penghargaan. Iya, dari maestro sebagai maestro seperti itu. Iyo, ini Ungke lama sekali di laut. Aduh, belum pernah dapat itu maestro itu. Banyak sekali Ungke ikan dibawa ke darat, belum pernah dapat maestro. Dapat label maestro Patangka Ikang. Mantap ini Opa memang luar biasa ini Opa ini dia. Kalau dapat tuna baru dapat label maestro. Ikan begini maestro gimana? Paling banyak Ungke bawa ke darat ikan 9. Ini Opa hebat ikan 9? Sebab ikan 9. Bagaimana itu lebih model lagi Ungke ini ya, asal 9 kali 9 lah dia punya ukuran 9 cm. Kalau Sangnya bilang ikan kemboha. Kemboha. Ya, kalau tak cucu memang Saki. Berbahaya, saki. Itu boleh sampai mau mati Kang kalau misalnya meninggal kalau tidak misalnya terobati pasti akan mati. Nanti mau coba. Mau coba nanti. Ungke dulu deh percobaan. Ini Opa yang bikin Opa sampai dapat maestro orang. Apa penilaian utama di sana mereka? Apa pembuat? Kan Opa bilang tadi Opa juga melatih, boleh membuat, kemudian itu, tuh ada sebagai dirihen juga. Ya, betul sekali. Bertepatan Opa Utu ini sebagai pembuat alat, dengan tatik-tatik saya juga bisa mengaransemen lagu. Kemudian itu kan banyak bisa juga jadi sebagai dirihen. Dan itu mungkin ada juga trompet teman-teman lain untuk memiliki ini. Jadi orang bilang kata soalnya tidak salah kalau Opa Utu mendapat gelar maestro. Saya bilang oke lah kalau seperti itu. Meja Opa semua dah. Betul. Karena miring-miring ya sudah bisa membuat alat dengan bagus, melatih. Ini cerita yang paling unik waktu ada di Nane Dakele di seberang pulau sana itu ada kampung di pulau. Ya, di pulau. Nane Dakele. Saya punya anggota itu
tahun 69 saya mulai bikin alat, tapi tahun 72 saya sudah ada grup. Ada grup sendiri? Iya, itu Nanek Dakele yang sama dengan Pak Lukman tadi ada kasih tahu. Nanek Dakele itulah anggota ke Bahu tadi. Mereka itu 90% bukta asara. Bayangkan tidak tahu nada itu sama dengan batang kelapa do. Coba kau tiup do, tidak tahu kuliman. Cuma na, dorang ikut itu, dorang tahu. Jadi katakanlah partitur yang ada di papan untuk Opa Utu saya, bukan untuk dorang. Opa Utu cuma memainkan musik, Wah, dorang iko. luar biasa ini. Jadi saya kasih contoh tadadan, dorang iko, coba kau main. Jadi Baru dorang feeling luar biasa. Bayangkan mereka tidak bisa Melihat. membaca nada, namun bisa bermain musik. Betul Iya, sekali. betul. Wah, luar biasa. Jadi bayangkan Opa Utu ya katakanlah ketabahan untuk melatih iya, putar Iya. seperti itu toh. betul. Sedangkan orang boleh lihat susah juga apalagi ini belajarnya. buta Iya. kelangkung gitu. Ada satu metode beliau yang saya masih ingat. Hmm. Sampai sekarang kita lihat sudah kalau sekarang mengenal not. Tapi ini dimulai dari Nane sampai saya juga dapat sampai dengan sekarang ini masih saya hafal. Itu metode beliau. Metode untuk memperkenalkan ini bunyi domila, bunyi sarepa, lamidi, Jenis akor ini Oh, maksudnya. akor jenis itu ya. ada di tangan. Itu yang tidak orang tahu sekarang. Betul. Yang tahu cuma DP murid. Oh, Kita mau buka sekarang nanti orang mau dapat lihat semua mau ambil ini. Karena itu rahasia saya. Rahasia. hak milik itu sebenarnya. Hak milik yang beliau ajar sama saya. Itu kalau begini, saya kasih contoh ya. Kalau begini dalam hari-hari masyarakat Sangihe berarti ini boleh bicara ya kan? Seduh. Artinya tidak boleh bicara, tidak bicara dengan orang lain. Tapi beliau ciptakan dalam akor ini disebut lamidi. Iya betul sekali. Ini betul sekali nih Pak Makapunas Iya. punya ini. Iya, saya masih ingat Saya betul. mau jelaskan lagi. Baru Ini- dilawan dengan ini lagi. Kalau ini dia punya lawan lagi gini. Kalau saya angkat ini berarti kamu jago. Tapi beliau akornya lain. Sarepa. betul sekali ya. Ini. Saya masih ingat betul. Ini Mengapa beliau ini punya- apa yang disampaikan oleh Pak Makapul betul sekali karena ini untuk memudahkan kita punya anggota ini karena tidak hafal akor. Katakanlah bagian akor dari lagu itu tidak hafal dengan kasih angkat ini. Kode, orang, kode. Ini DP akor. Ini Sarepa betul. Ini untuk memudahkan anak didik saya. Iya. Membaca nada ya. Iya, dengan mendengar melodi mereka tidak bisa Mengerti. mengerti dia punya akor mau kemana. Saya kasih kode ini sudah, orang sudah tahu. Nah, ini baru segala macam semua habis ini jari. Kadang-kala pakai kepala kah? Semua cara telah iya. dilakukan. Jangankan jari. Palungku kepada beliau ada arti. Kepal. Iya, apa ini? Larepa. Iya betul, D minor maksudnya. D minor. Ada masih saya ingat betul. Awas mau palungku. Pali Dewan Juri bilang, ini kamu mau dipalungku oleh tukang dirihen. Padahal itu sudah Kode. Kode. akor. Silent kode. Luar biasa. Betul sekali. Wah. Jadi akor-akor dulu itu penamaannya langsung Sarefa, Lamidi, Midola. Yang sekarang kan minornya, DP bass, DP segala macam sudah. Karena sudah disentuh oleh katakanlah ilmiah tentang musik itu sendiri toh, pengetahuan tentang teori musik. Baik, Jadi baik. dengan ke dasar-dasar pengetahuan tentang musik itu saya terbatas, tapi dengan adanya banyak buku saya suka membaca, saya suka bertanya pada orang-orang di sekitar itu, seperti itu. Jadilah sampai saat ini ya, Iya, jadi iya. maestro Dapat ilmu sedikit musik kita berdua bambu ini. di Sangihe. Betul sekali. Nah, kita beralih ke Bapak Lukman dulu ini, Ungke. Bagaimana Bapak melihat perkembangan musik bambu di Sangihe? Ya, makasih. Sebelum saya mau menjawab, saya harus mau mengatakan sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah RRI. Karena hari ini 77 tahun Indonesia merdeka. Di samping saya juga merdeka Iya. hari ini. Juga pas Betul sekali. 72 tahun. Selamat Pak. Terima kasih Pak Lukman. Tuhan memberkati Kalarun Sema. Maruensan. Ya. Maruensang. Selama hidup di kandung Badang, saya tetap ingat kepada Bapak Agustinus Sasundu. Baik, kalau saya mau ditanya tentang hal tentang musik. Musik apa yang dimaksud?
Karena musik itu ceritanya kan banyak. Tentu kita karena berbicara di dunia musik kalaeng, kita bicara di musik kalaeng. Musik bambu. Musik bambu. Orang Indonesia mengatakan musik bambu. Musik bambu. Kalau di kita daerah kita. Sudah di seminar ini Pak ya, tidak perlu kita harus lagi mau menyebut musik bambu. Saya selaku kepala bidang kebudayaan, ini musik kalaeng. Musik kalaeng. Barinek belai musik bukan bambu. Lagi musik bambu. Karena musik kalaeng cuma ada di Sangihe. Kalau musik bambu itu ada di mana-mana. Di daerah-daerah lain. Iya, ada di daerah lain. Sama dengan nama saya, Look and Man ada di mana-mana. Asik. Look and Man. Gitu namanya. Jadi sendagurai tapi ada artinya. Tentang pengembangan musik ini, tentunya yang pertama adalah bagaimana mulai dari desa. Tidak perlu harus menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu bukan hanya di kabupaten, tapi pemerintah itu mulai dari desa, kecamatan, sampai ke kabupaten. Kembali juga ada pak jemaat. Mau jemaat Muslim, mau jemaat Kristiani. Karena di sini ada peniup musik bambu, mereka heran. Di Tabukan Utara, peniupnya campuran. Bukan campuran, hampir 100% di peta itu peniupnya Muslim. Betul sekali, ya, betul. Ya, jadi ini bukan hanya dimiliki oleh sekelompok organisasi. Sama dengan Mas Ampere. Mas Ampere juga bukan milik dari satu organisasi. Buktinya dari Nusa Tabukan. Penyanyinya yang paling banyak itu orang Muslim. Membawa nama gereja. Inilah keberadaan Sangihe. Jadi musik ada di Sangihe ini tidak membawahi tentang organisasi. Tetapi musik ada di Sangihe adalah benar-benar budaya daerah Sangihe. Musik. Apalagi kalau sudah mau disebut dengan musik kalaeng. Musik kalaeng. Nah, jadi ke depan dimohon ini saya selaku kepala bidang kebudayaan pikir-pikir besok semua pensiun. Besok semua pensiun. Jadi kamu kasih doi Pak kita karena semua habis ini. Tanggal berapa itu Pak tepatnya pensiun? Tepatnya 1 Oktober. Oh, 1 Oktober. Iya. Apakah saya mau digunakan atau tidak nanti terserah Ibu Marta Makpal. Karena mereka ada duduk di DPR. Apakah saya digunakan atau tidak termasuk Toran 2 terserah mereka, ya kan? Oleh sebab itu selaku kepala kebudayaan, kepala bidang kebudayaan sangat-sangat mengapresiasi. Saya harus berucap banyak terima kasih. Tidak ada yang boleh saya berikan, terutama kepada orang tua saya yang sekarang ini sudah menyandang maestro satu-satunya di Sangihe. Luar biasa, saya sudah dari dulu saya dorong-dorong terus, tapi nanti boleh lihat RRI. Luar biasa RRI, hidup RRI, sekali di udara tetap di udara. Oleh sebab itu musik ini mudah-mudahan tetap berkembang. Yang penting maestronya diperhatikan. Dan kami siap 1 Oktober selesai saya pasti dengan maestro. Oke, baik. Harus terus dikembangkan Pak Lukman ya. Oh, tetap dikembangkan terus. Sampai dengan anak muda harus siap meniup. Jangan sampai maestro dengan saya sudah gigi habis masih jaga tiup. Harus ada regenerasi. Sudah harus ada generasi. Tapi bersyukur, berterima kasih. Beliau punya anak juga sudah gitu. Baik. Nah, ini perbincangan yang semakin menarik ini. Ungke, kemudian Opa Utu dan Pak Lukman. Tapi sebelum kita lanjut dan menambah penasaran juga untuk pemirsa RRI Net tentang maestro ini, kita akan ikuti video berikut ini. Terima kasih. Saya sebagai istri sang maestro, tentunya dari awal kami menikah tahun 77, saya kenal beliau sudah dengan musik bambunya. Jadi saat itu kami kawin tahun 77,
beliau juga membawa 3 tumpukan musik bambu dalam lomba pertandingan. Dan 3 tumpukan musik bambu itu keesok harinya membawa kami ke pernikahan kudus di gereja. Dan selanjutnya terus beliau setiap ada lomba selalu ikut. Dan saya sebagai istri tentunya selalu mendukung kegiatan dari Bapak dalam mengikuti lomba. Karena memang sejak saya kenal sebelumnya beliau sudah dengan musik bambu. Jadi sebagai istri tentunya saya tidak bisa melarang, tapi saya tetap memberikan motivasi untuk ikut. Dan dalam perjalanannya kami sebagai suami istri berumah tangga, kadangkala Bapak pergi ke tempat-tempat untuk melakukan latihan musik bambu atau membuat tanpa setahu saya, tetapi saya sebagai istri saya tidak pernah marah, tapi saya terus mendukung beliau untuk tetap dan selalu berkiprah di musik bambu, karena waktu itu juga beliau selalu juara kalau lomba dan saya tetap hadir mendukung beliau ketika beliau mengikuti lomba. Terima kasih. Ya, tentunya sebagai seorang anak, saya pribadi merasa bangga punya papa yang luar biasa, punya papa yang selalu mensupport kami. Dan satu hal yang pasti, semoga apa yang didambakan oleh beliau untuk nantinya musik bambu bisa berkiprah di istana, semua bisa berhasil. Entah siapa saja, yang pasti musik bambu harus ada di sana. Terima kasih. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Pemirsa RRI Net, demikian tadi sudah kita ikuti video dan saat ini kita kembali lagi ke obrolan bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ungke juga di sini. Nah, sampai loh. Masih semangat, Mo? Semangat sekali. Kalau di samping dua guru kita harus semangat, Ungke. Kan orang dua murid, jadi mesti banyak belajar. Atau bagaimana? Ungke ini mau belajar? Oh, suka. Suka? Masih kuat Ungke napas dan bibir. Oh, oke. Nanti abis ini nanti minta latihan, Pak. Tapi bapak-bapak ini asik, Mo. Kalau ini kan cuma ada di Sangihe. Orang-orang luar kalau mau dengar, aduh, apalagi dia berkelompok, kemudian banyak, kemudian membawakan satu lagu, wah, merdu sekali suaranya. Nah, Ungke kan di rumah ada kesebelasan tuh, Ungke keluarga kan banyak, jadi pas tuh buat tiup-tiup ini, Ungke. Oh iya, Ungke pernah dulu latihan, Mo? Kong? Sebelum Ungke latihan musik bambu, Ungke latihan dulu tiup strum kapal. Oh. Iya. Berarti kalau kesebelasan Pak Ungke, kesebelasan bola kaki. Kesebelasan bola kaki pas tuh banyak tuh ini Pak DP alat musik, jadi memang pas yang Ungke no. Oke, Ungke tahan dulu, nanti sebentar Ungke baru mau tiup ini belajar. Mbak mau bertanya dulu ini. Nah, kita ke Pak Lukman lagi, Pak. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dikbud Sangihe untuk pelestarian bahkan juga pengembangan dari musik kaleng atau musik bambu ini? Baik, makasih. Ini pertanyaan susah, gampang, dan berat. Tapi karena ada di tepian pantai dengan alunan ombak, maka akan saya terbawa dengan alunan musik. Bukan hanya rindu yang berat, ternyata musik begini lagi tuh berat. Jadi di tepian pantai ini juga membawa alunan musik sampai dengan bahasanya harus dikasih turun naik. Baik, makasih. Mantap. Untuk pengembangan pelestarian, saya selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya kami selalu mensupport kepada masyarakat, terutama
pengembangan ini kalau sudah habis bambunya, tentunya bagaimana? Kami sudah sampaikan ke desa-desa. Bagi para peminat, pengrajin, baik musik maupun kursi. Jangan cuma menebang. Tetapi harus ditanam kembali. Sampai sejauh ini Bapak melihat masih aman-amankah untuk misalnya membuat? Alhamdulillah puji Tuhan bahwa di Bawongkudu contohnya ya. Karena mereka adalah penggiat yang luar biasa dalam kursi. Saya katakan beberapa hari lalu juga melalui RRI bahwa di Bawongkudu saya sudah turun langsung, mereka sangat antusias untuk mau mengganti apa yang mereka sudah tanam. Bambu yang sudah ditebang. Ya, bambu yang ditebang ini sudah harus ditanam. Lagi. Ya, sehingga ini pelestarian. Bukan pelestariannya untuk peniup, tapi kalau peniup banyak, kalau bambunya selesai, mau tiup apa? Nah, secara pengembangannya, tentunya pengembangan musik, kalau bulu ini sudah lestari semua baik, maka musik maupun kursi dia akan berkembang. Seorang pembuat musik juga terbengkalai dengan adanya barang ini tidak akan ada. Bahan dasar tidak ada. Bahan dasar tidak ada. Apalagi kalau menghitung-hitung bulan tadi. Iya. Sudah ada orang meminta cepat Pak, karena bulan ini sudah harus mau buat tiup. Tapi sang maestro bilang belum DP bulan Pak. Sebab ini mau buat tebang saja harus hitung bulan. Gitu. Bukan kayak kita orang mau hitung bulan ini Januari, Februari, Maret, enggak. Kalau sange lain lagi, supaya tidak ada hal-hal yang dimakan rayap. Ini untuk pengembangan ke depan, artinya saya sudah mau pensiun ini. Saya titipkan ini buat saudara-saudaraku, teman-temanku yang menggantikan saya. Dan dari sini apa pemerintah kabupaten, tolonglah ada hal-hal yang boleh menyentuh kepada baik kepada pembuat musik maupun kepada pembuat kursi, agar mereka tetap lestari terus, walaupun sedikit. Orang sange mengatakan marabo isahe dan madang mapia kadodo iotong. Artinya daripada banyak tidak ada, sedikit saja. Yang penting ucapan terima kasih. Ya. Yang terbeban bagi saya, maestronya sudah keluar. Tetapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kapan mengeluarkan sertifikatnya? Dan itu pernah saya usul. Tapi saya harus mengatakan karena satu dengan lain hal, akibat daripada COVID, maka ini tidak tembus. Padahal saya sudah dari kabupaten harus ada penghargaan. Semua pencipta pembuat alat, pencipta lagu, dan penggiat budaya daerah. Mudah-mudahan ke depan ini akan didengar oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apalagi sekarang ini Ibu pejabat bupati luar biasa mau mengangkat budaya daerah Sangihe. Saya yakin beliau pasti akan mencetuskan itu. Pak Lukman, Ungke mau tanya, siapa tahu kemari-kemari Ungke juga mau belajar Pak Opa tuh. Ini sebenarnya bahan dasarnya apa kalau ini bambu bagaimana? Atau bisa semua bambu kah ini bahan dasar untuk musik bambu ini? Bisa semua bambu. Bisa semua bambu. Jadi artinya semua bambu harus dilestarikan seperti tadi tuh? Yang sebenarnya semua bambu bisa dilestarikan. Cuma mau dipilih DP bunyi yang paling bagus apa. Semua bambu bisa. Semua bambu bisa. Bisa jadi musik. Cuma mau dipilih bambu mana yang terbaik suaranya keluar. Nyaring. Kalau kabu bukan mau dipakai. Oh begitu. Iya. Kalau orang bilang di sini tabadiku, ndak bisa dibuat korno seperti ini. Yang boleh cuma bassnya. Ya, ndak bisa semua. Jadi paling bagus
Ya. Bambu apa untuk pembuatan musik bambu ini? Kalau di sini dibilang orang Sangihe kalengsina. Kalengsina. Bulu batik. Bambu batik. Jadi mak endek sini kalau saya namakan sebenarnya ini kayak kalaim piak lombangnya. Itu kalau bahasa aslinya sebenarnya. Kalaing lombang. Apa itu lombang? Bunga. Karena ada DP bunga-bunga. Oh, dia ya. punya itu gambar-gambarnya. Punya gambar-gambar itu disebut lombang. Lombang. Itu sebenarnya. Jadi ke depan akan boleh kita orang lestarikan seng musik ke kalaing piak, kalaing lombang. Kalaing lombang. Mungkin sedikit saya mau sambung Pak. Terima kasih atas penghargaan ke Maestro tadi bahwa sudah keluar tapi dia punya sertifikat. Yang jelas Pak Maestro Pak Ututnya tidak pernah mengharapkan itu. Di luar mimpi saya jadi maestro. Karena dari dulu saya membuat alat, bicara finansial kurang Pak. Ini bertepatan ini trompet saudara-saudara bapak-bapak dari ini mengangkat saya sekarang. Luar biasa, sekali saya memberikan apresiasi luar biasa. Karena dengan mereka ini saya katakanlah sudah diketahui umum, apalagi nih Pak Makapuas terus angkat-angkat saya. Jadi sungguh luar biasa, yang tidak dikenal sudah dikenal lagi. Jadi sertifikat itu nantilah kalau mudah pasti akan ada. Sehingga dengan demikian mengapa harus ada sertifikat, tidak juga untuk OPA. Trompet generasi penerus ke depan akan berlomba-lomba untuk membuat alat seperti ini. Dan sekaligus akan ada maestro baru lagi ke depan. Sehingga lestarilah trompet musik bambu. Baru tentang bulu itu tadi. Bambu itu dia termasuk jenis tanaman yang paling cepat bertumbuh. Bambu. Tidak gampang mati. Biasanya berapa bulan dia? Dia tahun. Setiap menit kah dia 1 cm dia bertumbuh seperti itu. Oh, setiap menit. Wah, Ungke juga baru tahu ini. Betul. Jadi kalau Ungke misalnya tanam bulan Januari, dia tinggi kira-kira setahun sudah tinggi mungkin. Sampai bisa ditebang. Tergantung dari bibit yang ditanam. Kemudian tentang pelestarian bambu itu sendiri. Sebenarnya dari petani, dari pertanian harus ada trik-trik untuk memberikan penyuluhan kepada petani-petani yang dimaksud tadi oleh Pak Lukman. Paling tidak harus ada pupuk. Belum pernah ada petani yang mau pupuk itu bambu. Belum pernah. Mungkin di luar trompet kabupaten ada. Tapi kalau di sini belum pernah. Kecuali cingke pupuk akan supaya berbuah banyak. Kalau bambunya tidak pernah dorong pupuk untuk supaya bertumbuh banyak kah seperti itu. Tapi sekali lagi terima kasih atas perhatian dari trompet Pak Lukman. Jadi sertifikat itu bukan tujuan utama dari OPA UTU, tapi bagaimana kita mau melestarikan ini. Mau kasih jangka ini penyakit membuat alat itu kepada trompet anak-anak ke depan, seperti itu. Oke, benar. Berbicara tentang anak-anak sempat disentil tadi oleh OPA UTU tentang generasi muda. Bagaimana Bapak melihat antusias generasi muda terhadap musik kalaeng atau musik bambu? Iya, yang jelas ini kalau semua grup sudah banyak anak-anak muda, anak-anak kecil, berarti dia punya antusias untuk memainkan musik bambu itu sendiri. Seperti di kau sudah anak-anak perempuan yang kecil-kecil, remaja. Oh, remaja. Ya, sudah ingin katakanlah tergabung di salah satu grup musik bambu. Jadi pasti ke depan mereka akan bisa melestarikan bersama-sama ini, mengupayakan ini musik bambu untuk berkembang terus. Baru kemudian untuk diketahui, saya sudah punya anak-anak yang saya bina untuk membuat alat. Jadi Opa tidak menang sendiri. Seperti yang jelas kalau Opa mau bikin musik, di tempat yang saya bikin musik, saya lihat anak-anak yang punya hobi, saya tata mereka, kasih latih mereka supaya mereka panggil bisa untuk bikin mendekat dan melihat. Terbukti di Kauhis saya ada kurang lebih dari tahun 90 sampai tahun sekian. Sampai sekarang saya masih digantikan oleh anak saya. Ada 2 bengkel di sana. Itu semua miliknya Opa UTU. Iya, betul sekali. Dan itu anak buah yang saya sudah latih dari percayakan iya, betul untuk sekali. melatih di sana. Jadi saya yakin ke depan pasti akan menjamur musik bambu. Mau bilang lepa Ungke pe anak ini toh, kalau suka mau latihan musik bambu tuh, datang jumpa Opa kemarin. Iyo, datang ke Opa, bergabung dengan teman-teman lain. Betul sekali. Supaya tahu dari apa mbak tiup musik bambu. Sekalian ada Ungke, bukan cuma Ungke pe anak.
Oh, mungkin so pernah latihan pernah. ini. Hosa Oke. ungke batiop. Nah, kalau ada yang ingin Pak Lukman tambahkan terkait dengan antusias dari generasi muda kita di Sangiha ini. Ya, makasih karena kami di bidang kebudayaan dan membawahi bidang pendidikan. Saya hanya sekali lagi saya menitipkan karena saya sudah mau pensiun. Mudah-mudahan kepala dinas itu boleh menurunkan ke sekolah-sekolah supaya anak-anak boleh terwariskan melalui sekolah, mau SD, mau SMP, mau SMO. Ya. Dan inilah pewaris. Kalau hanya pewarisan itu hanya secara umum mungkin lambat. Yeah. Tapi perlunya harus pendekatan secara pendidikan. Langsung. Dan ini pekerjaan yang harus diberikan kepada kepala dinas, tentunya kepala dinas pendidikan. Mudah-mudahan Pak Kepala Dinas Pendidikan bisa dengar semua ini. Dan mudah-mudahan saya doakan Kepala Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Ibu Bupati sekarang ini pasti akan muncul musik ini. Iya. Ya. Ungke Momo juga mendukung itu. Iya. Siapa tahu Lemo ini boleh masuk mungkin jadi satu mata pelajaran di sekolah. Tuh, mata pelajaran untuk musik bambu ini. Seperti yang Pak Lukman bilang tadi, ke sekolah-sekolah, datang ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan atau mungkin bisa menjadi mata pelajaran seperti yang Ungke katakan tadi. Kalau dia dari SD bayangkan, kalau di SMA sudah mahir sekali untuk tiup musik bambu. Betul. Oke. Nah, ini Ungke kemudian juga Opa Utuk dengan Pak Lukman, orang nyanda rasa ini. So di penghujung acara, bukan so 5 tahun Ungke, bukan. So di penghujung acara. Jangan dulu Mo, Ungke belum puas. Belum puas? Iya. Nanti sebentar, minta aja nomor WA, minta nomor telepon, baru langsung calling-calling, atau nanti habis acara ini baru Ungke belajar latihan musik bambu, atau gimana Ungke? Ungke leso mau berhenti mangail. Oh? Mau coba mau pelestarian dulu ini, mau batanam bulu. Coba dong Ungke batiop satu kali. Oh, coba Kalau Ungke mau coba batiop satu kali. Suling Atau mulai dari maestro. Coba lihat Pak Maestro. Bagaimana caranya? Oh ya. Bagaimana kalau diberikan contoh dulu? Contoh maestro dulu ya. Ini tunggu. Ungke mau pegang DP mic ini, Opa. Ore kere. Oh, Tio. Ini Opa Utuk sudah bikin katakanlah inovasi baru ini untuk musik bambu yang dari dulu belum pernah ada seperti ini. Suling ini, Opa. Suling dikembangkan nanti ke depan. Mudah-mudahan Tuhan berkenan untuk tahun depan, mungkin tahun sekarang juga boleh. Ini. Wah. Mantap. Dengan pelan nadanya tinggi, kuat nadanya tinggi, pelan nadanya rendah. Jadi satu orang dia sudah bisa membunyikan tiga nada, 3 bunyi. 3 bunyi. Karena biasanya kan suling torong lihat cuma satu, atau cuma satu begini. Ini ada 3. Bayangkan dia kalau 30 orang sama dengan 90 orang batiop. Oh begitu. Sementara sasaran utama dari Opa Utuk adalah anak-anak sekolah. Jadi ada pemikiran ke depan untuk mau pecah rekor muri dengan suling berapa ratus, berapa ribu kah? Nah, ini sementara dalam persiapan. Dalam proses. Dalam proses saya sudah minta bantu sama saya punya anak buah di Pananaru sana untuk bikin suling. Sebab tidak semua yang coba. Oh, yang satu. Ada juga ini. Ini seperti ini. Wah, ini begitu isi di mulut, tiup langsung bunyi. Oh. Kalau begini kan sedikit sulit. Tiup. Setengah mati. Nah, jadi Opa membuat seperti ini buat supaya, kreasi lagi untuk anak-anak boleh memainkan dengan gampang. Tinggal mungkin penjariannya itu yang mereka harus belajar inovasi. Harus dilatih lagi. Iya, betul sekali. Oke. Nah, tadi kan ini Maestro Sotio. Bagaimana kalau Ungke? Coba Ungke, Ungke pasti boleh ini. Sudah nanti Ungke mau datang satu ke kali Opa. ini piro Opa permintaan. Pasti semua babuni. Mau habis Ungke penampas. Nah, mau habis, percaya. Gampang. Masa Saya jamin pasti dia bunyi.
pasti dia bunyi. Tiup saja. Mau tiup atau Ungke mau menangis di sini? Tiup. Ungke masa menyelam di laut kan boleh Oke. nafas. Ungke Berarti mau ini tiup tapi boleh. bagaimana DP cara mau tiup dang ini Opa? Isi jo napas di dalam. Isi napas di dalam sini. Langsung di mulut. Boleh. Kasih keluar dari belakang. Oh, begitu. Download dulu DP nafas. Oh, jadi masih tiup biasa saja Opa ya? Download Atau dulu. bagaimana kalau Ungke kasih keluar dulu DP angin, Ungke kasih masuk dengan. Jadi tiup biasa Opa ya? Keluar di bawah DP angin. Kasih masuk di dalam. Agak jauh sedikit Opa. Oke. Ah. Aduh, luar biasa Ungke Apa baru Ungke sudah bisa dibilang maestro? Oh, nyada, belum. Masih jauh, aduh. Minta oleh Ungke ini bagaimana? Aduh. Mungkin ini yang saya sampaikan lagi. Ini ada suling, tolong bilang tadi apa? Suling apa ini? Bansi. Oh. Bansi ini saya akan kembangkan sehingga bansi nadanya tidak pentatonik lagi, sudah diatonis seperti ini. Coba Ungke pegang dulu. Coba lagi ya. Coba. Oh. Gitu. Oh, aduh jadi sih bagus sekali. Biar cuma 2 marsu bagus. 10 begini 10. Waduh. Ungke yang mau baca semua memang. Guru dengan dia punya Luar murid. biasa. Suling ini bukan berasal dari luar sana, ini memang dari sangir bansi seperti ini dari dulu mereka Diciptakan ya. Mereka mempunyai suling seperti ini. Jadi nanti Opa untuk kembangkan bagaimana supaya gampang mau dibunyikan. Kita mainkan satu kali lagi. Satu lagu. Lagu yang tidak punya chord line ini tunggu sebentar ya. Oh, nanti Oke, tutup. oke. Oh, nanti tutup. Oke. Oke. Sahabat budaya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan yang terakhir ini silakan harapan sekaligus juga closing statement. Yang pertama dari Maestro Musik Bambu, Opa Uto. Silakan Opa Uto. Ya, terima kasih bagi pendengar di rumah. Tolong bergabung dengan Musik Bambu untuk tolong melestarikan sama-sama ini trompet musik bambu. Ini supaya tidak akan hanya menjadi milik Kabupaten Sangihe, tapi akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, katakan seperti itu. Terima kasih, mungkin seperti itu. Ya. Silakan Pak Lukman. Ya, makasih. Tentunya dari bidang kebudayaan sangat mendukung apa yang disampaikan oleh maestro kita. Dengan harapan musik bambu ini tetap lestari dan tetap membumi. Suatu saat akan boleh memecah rekor muri. Amin. Di bawah naungan RRI. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Wah, mantap sekali. Sahabat budaya, demikian obrolan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bapak Agustinus Sasundu, ada Bapak Lukman Makapuas. Kita jumpa lagi di obrolan budaya mendatang.